Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Dan kita akan memasuki episode ke-7 dari cerita tentang Perang Aceh. Dan juga perang paling lama Belanda. Nah, di episode ke-7 ini kita akan memberikan judul, sebenarnya Amerika dan Inggris lah yang akan menyerang Kesultanan Aceh Darussalam. Oke teman-teman, itu judul di episode ke-7. Namun sebelum episode ke-7 ini kita mulai, ya kami minta teman-teman bisa mengikuti episode-episode berikutnya ya. Episode dari 1 sampai ke 6 supaya mengerti alur ceritanya. Dan juga kami minta teman-teman kalau bisa sambil mendengar kisah yang akan kami sampaikan ini, seduh kopi dari Aceh kalau bisa teman-teman, sehingga Anda bisa menikmati cerita tentang Perang Aceh ini. Karena kisah Perang Aceh ini sangat jarang dibahas teman-teman. Karena selama ini kita kan cerita selalu banyak keterangan-keterangan dengan keperkasaan kerajaan-kerajaan di tanah Jawa. Ya sah-sah saja, tidak salah itu teman-teman. Tapi sangat jarang ada cerita tentang bagaimana kehebatan Kesultanan Aceh Darussalam. Dan juga bagaimana dia proses untuk perang dengan Belanda. Kita kan taunya Aceh pernah berperang dengan Belanda selama 40 tahun. Hanya itu saja, tapi prosesnya itu kan tidak banyak yang tahu dan tidak pernah mau ada yang menceritakannya, teman-teman. Seolah-olah Kesultanan Aceh Darussalam itu tidak ada apa-apanya dengan kisah-kisah kerajaan-kerajaan di tanah Jawa ataupun kerajaan di Nusantara lainnya. Oh, tidak, teman-teman. Sesudah era Kerajaan Sriwijaya dan juga Kerajaan Singosari di tanah Jawa, juga ke Kerajaan Majapahit, sesudah kehancuran kerajaan-kerajaan itu muncullah kerajaan hebat ya kan di tahun 1500-an, yaitu Kesultanan Aceh Darussalam yang dunia mengakuinya. Kesultanan Aceh Darussalam itu jadi berdiri cukup lama, 300 tahun lebih teman-teman. 1500-an, 1800 akhir dia baru dikalahkan dan tunduk kepada Belanda. Tapi itu kan tidak semudah itu juga teman-teman. Nah teman-teman, itulah kenapa kami dari Misteri Sumatera akan mengekspos kehebatan-kehebatan Kesultanan Aceh Darussalam, bagaimana dia proses untuk menaklukkan Belanda dan juga negara-negara lain. Nah, kita masuk ke topiknya ya teman-teman, bahwa dengan judul yang akan kita angkat ini, seharusnya Kesultanan Aceh Darussalam itu digempur dan akan ditaklukkan oleh Amerika Serikat dan Inggris. Kenapa hal itu bisa terjadi? Seperti kita ketahui dari cerita-cerita sebelumnya, bahwa tadinya kan kerajaan atau Kesultanan Aceh Darussalam ini kan punya perjanjian dengan kerajaan Inggris yang dinamakan Traktat London, yang akan menjamin kerjasama dengan Aceh. Jadi Inggris dengan Kesultanan Aceh Darussalam ini sudah punya perjanjian kerjasama, dagang, dan saling melindungi berusia bukan sedikit teman-teman, ratusan tahun. Nah, waktu terjadinya kekalahan Napoleon di Eropa, Inggris melakukan kerjasama dengan Belanda. Tadinya Inggris berteman dengan Perancis. Sudah kalah Perancis, dia berteman dan mengadakan hubungan kerjasama dengan kerajaan Belanda. Lalu dalam proses kerajaan Belanda itu kan Semenanjung Malaya, Malaysia itu diserahkan ke Inggris, dan Inggris dapat wilayah Sumatera. Nah, itu terjadi 1800-an ya, di mana Kesultanan Aceh Darussalam mulai berangsur-angsur menghilang kekuatannya di Semenanjung Malaya dan dia masih berkuasa di Sumatera. Lalu dalam proses itu kan Inggris sebenarnya masih melindungi sih. Sebenarnya proses itu masih melindungi dalam Traktat London itu, dan juga adanya perjanjian dengan Belanda bahwa Aceh jangan diganggu. Itu sebenarnya perlindungan Inggris dengan Kesultanan Aceh Darussalam, sekalipun Belanda sudah menandatangani perjanjian dengan Inggris. Jadi seperti itu. Sebenarnya Inggris masih melindungi. Namun ada sebuah kejadian kan di episode-episode yang berikut yang lalu sudah kita ceritakan, bahwa waktu Belanda mengganggu kerajaan-kerajaan kecil di sekitaran
wilayah Aceh. Kalau sekarang itu di pesisirnya Sumatera Utara, teman-teman. Jadi itu di pesisir Sumatera Utara itu mulai dari Tamiang sampai Labuhan Batu atau Rantau Prapat sekarang. Itu banyak kerajaan-kerajaan kecil. Nah, Belanda dulu suka ganggu-ganggu itu, padahal itu kan wilayahnya Aceh. Sementara Belanda sudah bekerja sama dengan Siak. Siak sudah tunduk. Itu di Riau ya, teman-teman. Lalu apa yang terjadi, teman-teman? Terjadi sebuah insiden di Tamiang bahwa orang Cina dari Pineng yang berdagang di Tamiang dibunuh oleh kapal berbendera Aceh. Nah, itu memang menjadi sebuah insiden yang membuat Inggris kecewa karena selama ini kan ada hubungan dagang Kesultanan Aceh Darussalam dengan wilayah Inggris, yaitu di Pineng. Nah, Pineng waktu itu sudah jatuh ke tangan Inggris ya, 1800-an. Tadinya itu masih wilayah Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam ini agak berkurang sesudah dia perang dengan Portugis. Ada kekalahan berapa kali, kalau Anda baca kisah bagaimana dia bertempur dengan Portugis. Nah, nanti teman-teman akan mengetahui titik-titik di mana dia mulai berangsur berkurang, akhirnya terlepaslah Semenanjung Malaya. Nah, dalam proses itu Belanda ngambil kesempatan karena Inggris tadinya waktu mau udah dibunuh orang Cina yang berdagang di Tamiang itu dari Pineng di wilayah Inggris. Itu sebenarnya Inggris mau bikin serangan pelajaran lah ke wilayah Aceh. Namun dengan insiden itu akhirnya Belanda duluan dia menyerang ekspedisi militer ke wilayah Tamiang, Langkat, dan ada beberapa wilayah lagi. Nah, itu wilayah sekarang itu kalau Tamiang itu Kabupaten Aceh Tamiang, sekarang itu di Aceh. Langkat, Kabupaten Langkat ini sekarang jadi perbatasan di Sumatera Utara. Zaman sekarang ya di Indonesia merdeka. Lalu apa yang terjadi, teman-teman? Nah, itulah yang terjadi. Sebenarnya Inggris sudah mulai di situ ya kan, teman-teman. Mulai kecewa. Dan tak lama kemudian terjadilah sebuah insiden dengan kapal dagang Amerika, yaitu perompakan yang dilakukan perompak-perompak di wilayah Kesultanan Aceh Darussalam di wilayah pantai barat. Dan atas kejadian seperti pertama itu, seperti kita ketahui di episode yang lalu kita ceritakan bahwa Amerika Serikat mengirim satu kapal fregat perang untuk menghancurkan pelabuhan tersebut. Dan akhirnya adalah perjanjian damai. Namun apa yang terjadi? Beberapa tahun kemudian terjadi lagi insiden yang sama dan Amerika mengirim 4 kapal perang fregat ke pelabuhan tersebut lagi dan menghancurkan banyak tempat. Nah, atas insiden itulah Amerika sebenarnya sudah cukup kecewa dengan Kesultanan Aceh Darussalam. Sehingga secara tidak langsung Amerika dan Inggris mengadakan sebuah pertemuan di Singapura untuk membahas bagaimana dan apa yang harus dilakukan Inggris dengan Amerika terhadap Kesultanan Aceh Darussalam karena mereka sudah kecewa. Nah, pertemuan-pertemuan ini diketahui oleh pihak Belanda di Batavia di Jakarta sekarang ya. Jadi di Batavia, kalau itu berarti Jakarta sekarang, atas pertemuan Amerika dengan Inggris. Ya boleh kita bilang bocorlah informasi. Nah, atas insiden itulah, dengar informasi itulah akhirnya dalam waktu yang sebenarnya cukup panjang ya. Nah, namanya negosiasi pembicaraan Inggris dengan Amerika di Singapura itu kan bukan satu kali tapi berkali-kali dalam waktu rentang beberapa tahun. Nah, atas inisiatif itulah sebenarnya akhirnya di kemudian hari di suatu saat kita mendengar Belanda menggempur dan menyerang Kesultanan Aceh Darussalam. Memang pertemuan Amerika dengan Inggris di Singapura itu memang itu memicu Belanda dan kerajaan Belanda untuk secepatnya menyerang Kesultanan Aceh Darussalam. Kenapa? Karena Belanda takut kalau didahului dilakukan oleh Amerika dengan Inggris. Seandainya Amerika dan Inggris duluan menyerang, berarti Belanda akan kalah lah di situ. Dia sangat punya kepentingan dengan Kesultanan Aceh Darussalam karena waktu itu Nusantara itu yang belum dikalahkan Belanda kan cuman Kesultanan Aceh Darussalam. Seandainya itu diambil, digempur sama Amerika dan Inggris, berarti Belanda kan akan terkunci lagi. Kenapa?
Karena itu pintu gerbang Selat Malaka, teman-teman. Itulah salah satu sebabnya kenapa akhirnya Belanda mendahului serangan ataupun rencana Amerika dan Inggris yang ingin menggempur Kesultanan Aceh Darussalam. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu di episode ke-7 ini ya, teman-teman. Dan jangan lupa ikuti terus channel-channel kami tentang Perang Aceh ini supaya semua banyak orang mengerti bahwa di Sumatera ada sebuah kerajaan kesultanan yang sangat hebat yang mampu melawan Belanda selama 40 tahun. Dan jangan lupa teman-teman, Perang Aceh adalah perang terlama di dunia yang belum terpecahkan sampai sini karena dia bertempur selama 40 tahun. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini dan sampai jumpa di episode berikutnya.